Udah direkam, Pak? Udah rekam? Nah, baik, kita mulai lagi dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita buka kegiatan ujian komplek ini. Pertama, masing-masing ibu menggunakan durasi waktu 15 menit maksimal. Dan tahap pertamanya baca ayat suci Al-Quran dulu, minimal 3 ayat. Maksimal aja 3 ayat. Ya. Kemudian nanti masing-masingnya bergilir memaparkan modul yang ibu tampilkan, tapi tidak sampai ibu duduk saja. Ibu sampaikan bagaimana ibu rasanya berdiri, bagaimana ibu menyampaikan materi, bagaimana ibu memberikan sebuah tugas kepada anak, dan kebanyakan ini pre-memori aja. Ya, yang saya lihat, yang saya nilai itu adalah bagaimana ibu melihat dan evaluasi dan kesimpulan. Itu yang saya lihat. Nah, kemudian terakhir nanti setelah berakhirnya pertemuan ibu dan bapak semua, ya berakhirlah kegiatan ini. Nanti setelah Zoom kita selesai, ibu masukkan linknya ini ke LMS ibu masing-masing. Karena ada linknya di situ diminta. Jadi saya pribadi saya akan nilai di situ saja lagi, karena walaupun ini sudah kita lakukan. Jadi oleh sebab itu, mari kita bersama menjalankan tugas kompre ini dalam rangka menyelesaikan tahapan-tahapan PPG-nya ini. Dan jangan lupa nanti malam secara komprehensif total masuk semuanya, karena akan dievaluasi oleh Pak Guru Pamong, Pak Junaidi nanti. Oke, kita mulai saja dengan Pak apa namanya nih? Ini enggak terpanjang. Setrianto, Pak. Setrianto. Pak Set, Pak Set duluan. Ya, oke, 15 Pak. menit, ya 15 menit termasuk membaca Al-Quran 3 ayat masing-masing. Nanti berurut saja, Bu Maira nanti, kemudian Bu Warnita. Saya mendengar saja, selanjutnya sampai terakhir. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama tukadzibu ba'du bid-dini alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baiklah, pada hari ini kita masuk pelajaran kita hari ini, yaitu mengkaji surat At-Tin. Surat At-Tin adalah salah satu surat yang diturunkan oleh Allah dan termasuk ke dalam surat Makkiyah, karena diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad itu hijrah. Surat At-Tin itu berjumlah 8 ayat. Di mana dalam ayat itu Allah bersumpah. Sumpah demi buah tin. Yang kedua, Allah itu bersumpah demi buah zaitun. Allah bersumpah demi kampung yang aman. Kemudian apa sumpah Allah itu? Allah nyatakan dalam Al-Quran itu, dalam surah At-Tin itu, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah rendahkan serendah-rendahnya bagi orang yang tidak beriman dan beramal soleh.
Baiklah anak-anak Bapak sekalian, dari surat Atin yang Bapak sampaikan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Dan yang kedua, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, dan manusia yang paling rendah di hadapan Allah itu adalah orang yang tidak beriman dan tidak mengerjakan amal soleh. Mungkin baik anak-anak Bapak sekalian, itulah pesan pokok dari surah Atin yang Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan dari pesan pokok itu bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi suara apa? Lanjut Bu Maira. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak Ibu, untuk hari ini berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Selesai. Apakah semuanya udah hadir pada hari ini? Oh iya, udah hadir semuanya ya. Kemudian Nana Ibu tolong lihat di sekelilingnya ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah kita ambilkan dahulu. Kalau udah bersih ya udah ya. Baiklah Nana Ibu semuanya, untuk hari ini kita lakukan tepuk semangat dulu ya, tepuk anak soleh saja. Oh bagus, alhamdulillah udah selesai ya. Kemudian kita lanjut nak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Garuda Pancasila saja, seperti yang kita nyanyikan bersama. Oke baik, bagus semuanya. Oke semangatnya, duh ya. Baiklah Nana Ibu, untuk kemarin Ibu udah membahas tentang surat Atin ya. Jadi surat Atin itu berjumlah 8 ayat. Oke, Ibu anggap itu udah paham semuanya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang terbaru. Pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna ini nak, jumlahnya ada 99 Asmaul Husna ya. Jadi yang kita bahas hanya 4 Asmaul Husna nak, yaitu yang pertama Al-Ghafar, Al-Afuf, Al-Wahid, dan As-Somad. Itu yang kita bahas sekarang. Jadi Al-Ghafar itu adalah Maha Pengampun, Al-Afuf itu Maha Pemaaf, Al-Wahid Maha Tunggal, As-Somad Maha Dibutuhkan. Oke, udah paham semuanya? Kalau udah paham, sekarang kita bagikan kelompok seperti yang udah Ibu bagikan kemarin. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Karena kita hanya memiliki 4 kelompok. Sesuai tugasnya sudah Ibu jelaskan tadi, kita laksanakan. Kita kumpulkan lagi ya. Oke, bagus. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 2, 3, 4. Oke, terima kasih. Aduh, bagus-bagus ini. Semua tugasnya, semangat anak-anak Ibu ya. Oke. Baiklah anak-anak Ibu, untuk hari ini kesimpulan pelajaran kita yaitu kita mempelajari tentang Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik nak.
Jumlahnya 99. Jadi yang kita bahas ada 4. Al-Ghaffar, Al-Afuf, Al-Wahid, dan As-Somad. Oke, untuk minggu depan, Ibu minta anak-anak Ibu hafalkan Asmaul Husna ini ya. Kita realisasikan dalam kehidupan kita. Oke, sampai di sini paham semuanya? Baiklah, kalau udah paham, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kalau ada kata-kata Ibu yang salah tadi, kalau tersinggung anak-anak Ibu, Ibu mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diperhatikan waktunya ya. Lihat waktu start berapa menit. Jangan keburu ini Pak, set dengan keburu-keburu supaya selesai aja. Kalau kurang 15 menit nggak boleh, Pak? Bagaikan Ibu memberikan materi, tapi tidak bersentuhan dengan tugas ini jalan macam enggak. Jadi silakan kok materi lebihnya, bagaimana teknis alatnya, medianya, dan kemudian evaluasinya, dan baru kesimpulan. Nah ini perlu ya, oke. Lanjut Bu Yenti. Ya Allah, kenapa ini? Ada apa lagi? Jaringan gue. Aduh. Ya sudah rapi ya. Kemudian lihat tempatnya. Apakah tempat duduknya rapi atau belum? Lihat kiri kanan. Nah, sudah bagus. Nah, apakah semuanya hadir hari ini? Ya, semuanya hadir ya. Bagus. Nah, kita tepuk semangat terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita. Kita tepuk tangan terlebih dahulu atau sebelum kita membacakan doa ya. Ya, pintar. Nah, apa yang kita rasakan setelah kita berdoa, setelah kita tepuk tangan? Oh, anak-anak Ibu bahagia ya. Iya, mudah-mudahan anak Ibu bersemangat dalam proses belajar mengajar ini. Nah, coba agar pelajaran kita lebih bermakna, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ya, pintar anak-anak Ibu semuanya ya. Apa yang kita rasakan setelah kita berdoa? Iya. Nah, apakah anak-anak Ibu sehat hari ini semuanya? Bagus. Nah, sebelum kita mempelajari tentang pelajaran yang lebih lanjut, kita Ibu ingatkan, apakah anak Ibu tahu tentang rukun iman? Nah, ya, ada berapa rukun iman? Nah, bagus. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang rukun iman yang kedua. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, Ibu menyinggung pelajaran yang telah lalu ya. Nah, surat apa kita pelajaran yang telah lewat tentang apa anak-anak? Iya, tentang surat Al-Falaq. Bagus anak-anak Ibu masih ingat tentang pelajaran yang kemarin. Nah, sekarang kita lanjut kepada pembelajaran kita yaitunya tentang malaikat-malaikat. Nah, rukun iman yang kedua. Nah, agar tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak-anak Ibu dapat mengetahui siapa malaikat Allah itu
dan nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui serta kita dapat mencontohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, paham anak-anak? Ya. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya. Nah, anak-anak ibu tahu apa artinya iman? Bagus. Rukun iman yang kedua apa? Ya, pintar. Bagus anak-anak ibu ya. Nah, ada berapa rukun iman? Ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? Iya, nah ada 10. Nah, karena ibu jelaskan, jadi kita wajib dan percaya adanya malaikat itu ya. Malaikat yang wajib kita percayai ada 10. Yang pertama anak-anak ibu tahu malaikat apa? Iya, yang pertama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, iya, Rokib, Atib, malaikat Malik dan Ridwan. Nah, semua malaikat itu wajib kita ketahui. Nah, kemudian tugasnya juga ada. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail memberikan rezeki, malaikat Israel meniup sangkakala, malaikat Israel mencabut nyawa, malaikat Munkar dan Nakir itu menanya mayat dalam kubur. Kemudian malaikat Raqib, Atid itu mencatat amal baik dan amal buruk manusia, serta malaikat Malik dan Ridwan itu menjaga pintu neraka dan surga. Nah, jadi anak-anak ibu itu adalah 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, coba itu lihat anak-anak ibu, itu ada contoh pada buku kita pada halaman 7.2. Nah, jadi bisa kita simpulkan pelajaran kita hari ini tentang 10 malaikat. Kesimpulannya adalah kita yakin dan percaya bahwa malaikat itu ada. Dan kita wajib mengimaninya kepada rukun iman yang dari 1 sampai 6. Nah, kemudian untuk tugas anak-anak ibu di rumah ya, ibu suruh anak-anak ibu untuk mengingat dan menghafal tentang malaikat-malaikat Allah. Jadi nanti ibu suruh berkelompok-kelompok ya untuk mengerjakan tugasnya. Nanti apa-apa saja contoh yang terdapat pada tugas-tugas malaikat atau kita yang memberikan kesimpulannya atau pelajarannya akan berikutnya. Nah, apakah anak-anak ibu ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau tidak, mari kita simpulkan. Jadi malaikat Allah itu ada, tetapi dia tidak nampak. Nah, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita akan sambung dengan pelajaran berikutnya tentang berakhlak terpuji. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Kita ucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya Ibu dan Bapak. Tetap ini mulai dari awal koreksi lagi dulu ya. Pak Setrianto. Iya Pak. Bapak agama. Nanti bacaan Al-Quran itu kalau guru agama akan apa namanya aja. Kalau kurang jelas dan pas, ini bahaya. Tadi ayat yang akan itu ayat yang sudah populer itu. Iya. Ya, kedua makhrajnya dan lain sebagainya. Nah, jadi pesan saya mohon kehati-hatiannya ya, karena Bapak sama. Dan kemudian materi yang Bapak berikan itu saya merasa dipagok khotbah saja. Saya enggak tegur-tegur. Kenapa ini izin kompre? Biarin aja. Nah, baru saya koreksi. Harusnya Ibu dan Bapak ini, Ibu yang terakhir Ibu wanita, itu sudah mulai tertata itu. Ya, cuma Bu Epi, maaf.
itu perlu dikoreksi lagi, belajar itu. Kita boleh dimanapun, kalau dalam kondisi proses belajar mengajar, kita bayangkan di lokal saja. Ketika apa, mengajar apa dulu, apa lagi gitu. Nah, ada secara keseluruhan yang belum tersentuh itu ada P5, PJPL, PBL, P5. Iya. Ya kan? Iya, Harusnya harus sinkron di situ loh, Bu. Yang bahan ibu itu kan ada di situ. ada. Ibu buat itu kan ada indikasinya P5, PBL, PJPL. Tapi tidak ada sentuhan. Nah, saya saran lagi kepada Pak Sep nih, tolong ya, nanti segan kita kalau ustadznya masa enggak makhrajnya, hurufnya, bedanya enggak. Oh, kalau kalah aja enggak apa, kacau ini. Nah, kemudian lagi juga Bu Yepi sudah ada bagus. Tinggal lagi apa? Kemudian Bu Maira, ini kasak kusuk juga untuk mengejarkan tayang saja. Harusnya ibu santai aja, kan saya kasih maksimal 15 menit. Pandailah ibu, lihat jam, saya aja pakai jam ini. Lihat ibu tampil. Kemudian Bu Warnita juga seperti itu. Harapan saya memang siapa lagi yang mau merubah diri? Siapa lagi merubah? Ini wadah hari ini PPG, di samping ada endingnya nanti. Ibu perlu juga mencari perubahan-perubahan yang signifikan. Ya, baik modulnya, baik pembelajarannya, dan lain sebagainya. Jadi nanti Pak Jun nanti akan menjelaskan bagaimana modul ibu itu, bagaimana susunannya. Nanti kita evaluasi malam ya. Nah, kemudian ibu kan komplit sekarang ya. Oke, Pak. Paset komplit kan? Iya. Hati saja masing-masing saya tanya pada itu. Kalau pengajarnya saya sudah, kalau baca Al-Qurannya saya sudah, makanya saya evaluasi. Oke Pak Sep, Ya Pak. apa yang dikatakan persepsi itu, apa itu persepsi? Persepsi itu Pak permulaan pelajaran untuk mensemangat anak-anak Pak. Coba bahasanya, bahasa apa itu persepsi, coba. Persepsi itu adalah untuk menimbulkan semangat anak-anak untuk belajar dan mengingatkan pelajaran yang masa lalu Pak. Lihat lagi saya ya, yang apa yang artinya persepsi itu. Jadi, kemudian coba Bu Yepi, apa itu persepsi? Menggali pengetahuan siswa tentang pelajaran, Pak. Menggali Pengetahuan siswa tentang pelajaran tentang pelajaran di awal ya. persepsi. Aduh. Nah, Bu Maira, Ya, Pak. apa itu? Persepsi. Persepsi, semangat yang kita berikan untuk anak-anak, Pak. Gitu ya. Nah, Bu Alika, apa itu persepsi? Persepsi artinya. Apa itu persepsi? Terbanyak kalau ibu-ibu itu, apa yang dikatakan persepsi itu? Bu Alika, coba, apa itu persepsi? Pernah itu, makanya kemungkinan besar ibu dan bapak tidak pakai persepsi ketika ibu dan bapak mengajar. Makanya nggak tahu. Ibu langsung, assalamualaikum anak, ayo kita belajar lagi. Mari kita buka pelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau berdoa dulu. Harusnya setelah baca itu ada persepsi dulu. Nah, coba apa Bu Ernita? Yuk komen. Itu menyampaikan tujuan pembelajarannya, Pak. Mengambil absen contohnya, Pak, mengambil absen. Biar kapten itu apa hubungannya dengan itu? Menarik perhatian siswa, Pak. Menarik perhatian siswa untuk pengetahuannya, Pak. Coba. Udah
Persepsi biasanya dilakukan di awal pembelajaran untuk meninjau kembali materi yang dipelajari dan gitu. membandingkannya dengan materi yang akan dipelajari. Pak Rino, Setriano, atau ada apa HP di situ? Coba buka. Ada apa ya, Pak? Siapa yang ada? Coba apa arti persepsi itu? Ya, persepsi itu adalah kegiatan yang dilakukan guru sebelum memulai pembelajaran untuk menarik perhatian siswa, Pak. Memancing untuk ya mengingatkan pelajarannya ini gitu tuh. Mengaitkan dengan pembelajaran yang dulu, Pak. Ya, artinya persepsi itu adalah sebuah contoh-contoh tentang pembelajaran yang akan datang, tapi dalam bentuk simbol-simbol yang digambarkan kepada anak. Contoh masalah salat. Pernahkah anak-anak ibu, anak-anak bapak melihat orang pakaian jubah yang mengarah ke masjid, umpamanya ya? Atau pernahkah orang yang membawa sajadah, membawa ke masjid, ya pada hakikatnya pasti untuk salat. Jadi kaitan-kaitan itulah yang dinamakan persepsi. Nah, masalah zakat apalagi masalah kajian-kajian Asmaul Husna. Pernahkah anak ibu melihat orang yang sering memberikan bantuan pada orang lain, umpamanya kan? Itu kan ada kaitannya dengan itu. Jadi yang selama ini mungkin saya persepsi ini. Jadi ibu dan bapak tahapan-tahapan pembelajaran itu tidak pernah ibu pakai. Iya kan? Tidak pernah ibu pelajari. Coba lihat lagi di buku panduan mikrofisik atau buku-buku proses belajar mengajar bagi guru. Nah ini perlu sekali karena ibu akan berakhir nanti sampai pensiun pasti ibu seperti itu. Mengajar terus. Kalau enggak, makanya santai aja. Kalau enggak, kalau di mahasiswa, kami pun di mahasiswa pakai juga persepsi itu. Di samping dia menjadi pemakalah. Sebelum disampaikan, dia tampil makalah, sudah sampai makalah, kami akan menyampaikan persepsi juga. Saya ajak dulu. Apalagi anak-anak sekarang kalau tidak diajak dengan seperti itu, dia akan kaku dengan materi saja. Atau bisa satu ya, masing-masingnya tetap jawab. Nggak usah dua aja lah ya soalnya ya. Apa yang dikatakan di pembelajaran itu? Apa, Pak? Coba, apa yang dikatakan metode pembelajaran itu, Bu Maira? Coba apa itu metode? Sebentar, Pak. Metode pembelajaran itu apa? Bu Maira, kan ada metode struktur dari susunan dari pembelajaran apa itu dalam di saat kita mengajar itu ada tahapan-tahapan itu harus memakai metode ya. Nah apa itu gunanya metode itu? Arti metode apa dulu? Bu Maira. Ya, Pak, ya, Bu Pak. Evi. Lanjut, apa itu metode? Oh, metode itu cara yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi kepada muridnya, Pak. Mana? Apa bunyi tadi? Matikan HP-nya. Apa itu metode? Kan skripsi sudah dibuat itu. Pengajian begitu. Udah dimatikan ini. Bu Yepi. Bapak batuk, Pak. Iya, Pak. Ini metode atau langkah-langkah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa secara teratur
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode itu berapa bagiannya? Ada 8, Pak. Berapa aja macam-macam metode ini? Tuh, 2, Materinya, Pak? 5, 6, 7, Dan bukan metodenya, metode itu kan macam-macam bagi guru itu apa Iya. macam metode. Ada metode ceramah, Pak. Nah, Metode Diskusi. diskusi. Si, Tanya Diskusi, jawab. Pak. Kelompok, Pak. Ceramah. Demonstrasi. Eksperimen. permatik, Ya Allah, kota kaban. Dik. Ada 9, Pak. Metodenya, Pak. oke. Oke, berarti metode cara menyampaikan, memberikan materi-materi kepada siswa. Ruang lingkupnya berapa itu tadi? 9. Ya. Berarti Wisnu tadi ini metode apa yang pakainya? Suara Pak putus-putus di Maira, Pak. Itu suara saya. Iya, putus, Pak. tidak. Ada yang Jelas, putus, ada yang tidak. jelas nggak? Putus, Pak. Jelas. Sekarang putus-putus. Nah, udah, Pak. Pak. Jadi contohnya Pak Setrianto tadi metode apa yang dipakainya itu di saat dia memberikan sebuah pembelajaran pada siswa? Ceramah. Ya, wah itu kan Lakarajo waktu hari itu. Ya, ceramah. Ada nggak metode lain yang dipakai oleh Pak Setrianto? Kalau tadi ceramah aja tadi, Pak. Ya. Ceramah. Ada tahapan-tahapan itu tidak ada terbingkai dan bertalian dengan itu ya. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu semua ini cuma saya menggali saja. Kalau saya banyak tanya nanti tambah bingung lah tentu saya kan dijawab Pak. Alasannya, Pak. Pak, saya ngajar belum, Pak. Bu, Ibu, Wanita, Ibu, wanita belum ngajar. Belum, saya bertanya. enggak. Nah, Ibu kan sama S1. Iya kan? Iya. Kalau nggak S1, kalau enggak Ibu nggak bisa jadi apa? Ikut PPG. Makanya status Ibu sudah S1, keterbiahan atau pendidik, wajar aja. Kalau enggak ijazahnya S1 itu kependidikan itu apa? Coba. Ada Ibu mata kuliahnya dulu. Ada profesi guru, ada metodologi, ada ilmu pendidikan, macam-macam itu. Ada psikologi. Nggak ada Ibu. Ibu dulu di PPG, tentang pendidikan agama. Itu agama. Oh, enggak ada alasan Ibu saya ngajar itu kan apa tuh melepaskan diri saja itu supaya saya nggak dapat. Bukan, Pak. Ibu Warnita Bukan belum dibangun, tampil lagi, saya, Pak. Pak. Apa? Ibu Warnita Saya belum tampil. Maksud wanita Saya belum lagi, belum ada lagi. Apanya? Bu Warnita belum kompre, Pak. Belum menyajikan metode pembelajaran. Ya. Apa tadi belum dapat dulu. 3 baru, Pak. Kamu. Iya dah baru kan masalah kan nambah itu. Ya. Iya, Pak, bagus. Jangan menumpang jasa kantor ya, Pak. Jadi Nah, ini dari lupa ya, Pak Sedrantur, kekurangan tadi yang Bu Warnita tidak lagi seperti itu. Ya, Itu boleh. makanya saya Oke, Bu Warnita. berikan dulu materi tambahan. Sengaja saya tinggalkan satu. Oh, Ya, lebih bagus lagi tampilnya. Iya, Pak. Iya kan? Bentar, Pak. Ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, kita sepakati wanita lagi. Silakan wanita, 15 menit maksimal. Zoom. Iya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Oh nangke katu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurun ni'matallahi 'alaikum hamma qaumum ayyabsudu ilaikum aydiyahum faqaffa aydiyahum ankum aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyataqallil mu'minun. Sadaqallahul azim. Ya, selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Silakan dipimpin ketua kelas. Ya, bagus. Silakan lanjut membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Ya, bagus anak ibu. Terima kasih, semoga mendapat syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala membaca doa dan membaca ayat Al-Qur'an tadi. Mungkin nanti ibu semuanya dengarkan baik-baik ya. Lihat kursinya sudah lurus, sudah rapi semuanya. Lihat ke belakang, ke depan masih ada sampah. Anak ibu semuanya, kalau ada sampah silakan dipilih dulu nak. Baru kita memulai pelajaran kita pada hari ini ya. Ya, bagus anak ibu. Dengarkan ibu ya, make absen anak ibu semuanya. Iya, bagus. Hadir semua ya anak ibu, tidak ada yang absen pada hari ini. Ya baik, kita mungkin masuk ke pelajaran kita. Yang kemarin mungkin kita sudah belajar tentang surat Atin ya anak ibu semuanya. Mungkin anak ibu masih ingat gak? Surat Atin itu berapa ayat? Iya, bagus anak ibu. Lanjut kita pelajarannya selanjutnya yaitu tentang sholat rawatib ya anak ibu semuanya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian sholat rawatib dan kedua menyebutkan pengertian yang kedua yaitu menyebutkan waktu pelaksanaan sholat rawatib Qabliyah dan Ba'diyah. Ya, bagus anak ibu dengarkan baik-baik nak. Tidak boleh lihat kiri samping kanan, lihat ke depan nanti anak ibu kasih tugas nanti ya setelah ibu menjelaskan pelajaran kita pada hari ini. Ya anak ibu ya, dengarkan baik-baik. Yaitu sholat rawatib adalah sholat sunat yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu 5 waktu. Ya, sholat sunat rawatib merupakan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ya, sholat sunat rawatib merupakan ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut ya, anak ibu semuanya dengarkan baik-baik. Macam-macam sholat rawatib itu ada 2 macam, nak. Ya, sholat rawatib Qabliyah. Sholat rawatib Qabliyah ini artinya sholat sunat rawatib yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu ya. Nah, ya bagus. Rawatib Qabliyah yang sangat dianjurkan yaitu muqaddah untuk dilaksanakan adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Sedangkan sholat sunnah rawatib Qabliyah yang dianjurkan yaitu untuk dilaksanakan 2 rakaat sebelum sholat zuhur, rakaat sebelum sholat asyar. Ya, yang kedua anak ibu dengarkan baik.
Rawatib ba'diyah yaitu sholat sunat rawatib yang dilaksanakan sesudah melaksanakan sholat fardu. Rawatib ba'diyah yang sangat dianjurkan mengamalkan muqaddah ya adalah 2 rakaat sesudah sholat syuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Ya bagus anak ibu. Sepanjang penyampaian pembelajaran ibu tadi, mungkin anak ibu sudah paham ya anak ibu? Sudah paham semua anak ibu? Ya bagus. Mungkin ya anak ibu semuanya sudah paham. Silakan anak ibu kerjakan lagi. Ibu mengadakan itu ada lembar kerja ya peserta didik. Yaitu anak ibu lihat ke depan semuanya anak ibu. Ya bagus, lihat ke depan. Yaitu petunjuk mengerjakan Al-Qafidi-nya ya anak ibu. Ibu berharap kepada anak ibu semua dengarkan ibu menyampaikan pertanyaannya. Ya, silakan anak ibu catat semuanya dulu. Nanti ya ibu nilai ya. Ya, bagus. Ya, pertanyaan yang pertama ya anak ibu, lihat ke depan. Ibu tuliskan ya. Jelaskan pengertian dari sholat rawatib. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud sholat rawatib gabliyah. Ya, yang ketiga, jelaskan yang dimaksud sholat rawatib ba'diyah. Yang keempat, jelaskan hikmah melaksanakan sholat rawatib. Ya, bagus anak ibu, silakan dikerjakan dulu ya. Ya, duduknya berkelompok. Ya, kelompok 1, 2, dan 3 ya anak ibu. Nanti anak ibu semuanya tolong presentasikan satu kelompok, 1 orang. Ya, silakan anak ibu yang kelompok 1. Ya, bagus anak ibu. Kelompok 2 anak ibu. Iya. Ya, pintar anak ibu. Lanjut kelompok 3-nya nak. Ya, bagus anak ibu semuanya. Mudah-mudahan ya anak ibu minggu kemarin ya, minggu ke depannya nanti kita lanjut lagi pelajaran kita ya nak. Iya, bagus. Nah, ya. Mungkin ya dapat ibu simpulkan. Silakan dikumpul dulu nak. Nanti ibu menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini ya. Iya, silakan dikumpul dulu nanti ibu nilai ya nak. Nah, ya. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini ya, yaitu tentang sholat rawatib. Sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat 5 waktu. Mungkin itu pelajaran kita pada hari ini ya anak ibu. Besok kita sambung minggu depannya. Kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Halo Bu, dengar suara saya? Dengar. Nah, Pak. Bu Yepi, koreksi ya, di mana kesalahan kira-kira yang di apa oleh Bu wanita tadi? Gak apa-apa, Nggak apa-apa, Bu. Bagus. Gak apa-apa, untuk memberikan masukan sebetulnya, bukan memojokkan enggak. Di mana Bu? Kesimpulannya kurang di dalam menarik kesimpulannya Pak. Tuh, Bu Wanita. Ya Bu, ya Pak. Bu Mayra. Iya, Pak. Ada nampak ada masalah ini Pak ini Bu Wanita. Oh, kesalahan ada Pak. Awak minta ke ibu wanita kok agak ramah lah seketik cik lagi. Ya bagus. Pak itu apa kira-kira masalah yang muncul di Bu Wanita? Enggak ada Pak, salah Pak. Tidak, lu pernah nampak dari kesedihan tuh ini. Kami tetangga sama Pak. Tidak, masalahnya itu di saat kawan tampil kita sudah menilai di mana kurang kawan itu yang harus kita isi nanti, di mana kelebihan kawan itu yang kita ambil gitu. Kelebihannya. Apa yang nampak sama Pak Seth? Coba di mana? Langkah-langkah pembelajaran Pak. Itu ada Persepsinya masih kurang, Pak. Oke.
Oke, jadi secara hal yang saya temui di sini, pertama, Bu Wanita, tolong perbaiki bacaan Al-Qur'annya, ya. Yang kedua, tolong hati-hati dalam menyebut istilah-istilahnya itu bukan rawatif, Rawatib. tapi rawatib. Salat rawatib. Itu bahasa Arab itu, marah nanti orang. Nah, yang kedua, ibu udah menjelaskan, mereka tahu di anak-anak itu mana salat rawatib, mana tidak salat rawatib, harus jelaskan dulu, baru masuk ke hal lain. Nah, kemudian lagi, tolong sekali lagi mengakhirkan komplain, di samping komplain, mengisi, tapi memberikan masukan. Ya, Pak. Bacaan sallallahu alaihi wasallam itu jelas-jelas, jangan sallallahu alaihi wasallam. Bahaya nanti beragama loh. Wassalam. Sallallahu alaihi wasallam, coba. Sallallahu alaihi wasallam. Wanita. Oke, Pak. Jadi hal-hal ini kan kayaknya sepele, tapi akan berujung dampaknya buruknya kepada agama. Anak-anak sekarang pintar, Bu, lihai-lihai, dia akan mengaji baca Al-Quran, itu lebih pintar karena dia sering melihat itu. Ketinggalan orang agama nanti, Bu, salah Bu, masa bacanya kayak itu katanya. Nah, kemudian apa yang dipaparkan oleh Bu Wanita tadi sama dengan apa yang saya terangkan sebelumnya. Harusnya ibu-ibu semua, Bapak, harus memperkuat seluruh lini yang berkaitan dengan pembelajaran di lokal atau di tempat siswa. Jangan kita nanti ketika guru agama menerangkan A, ceritanya sana-sana sini tidak tepat, itu bahaya. Penjelasan tentang zakat, penjelasan tentang sholat, penjelasan tentang apalagi yang berkaitan dengan agama, apa sholat jenazah, macam-macam, itu bahaya loh. Pokoknya suruh lo sholat jenazah, nak berapa takbir, nak berapa rakaat, nah, itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena lu tidak memahami ya apa artinya sholat jenazah, kemudian apa yang dilakukan. Nah, dua agama itu banyak dimensinya, Bu. Ruang lingkupnya banyak sekali. Lagi dipakai orang agama hukum masih ibu yang bertanggung jawab, bapak yang bertanggung jawab. Ya kan? Jadi oleh sebab itu, sekali lagi saya berharap mudah-mudahan dengan PPG ini menjadi sebuah catatan, ada nilai-nilai yang ambil di samping kelulusan ijazah PPG. Iya, Pak. Mohon kiranya sekali lagi saya mengimbau, jangan hanya terfokus pada habis awal lulus dalam, tapi itu tanggung jawabnya berat loh ya. Dunia ibu tanggung jawab, titih negara dimakan. Akhirat tapi ibu tidak bisa membenahi apa yang dilakukan oleh manusia. Untuk diri sendiri aja itu perlu. Orang kita. Nah, Pak Sed ya, mohon maaf, Pak Sed itu jadi imam. Imam itu di depan, semuanya orang terlihat. Kalau ibunya di belakang jadi makmum. Pak. Jadi perlu dipersiapkan lebih matang. Semuanya saya yakin, semuanya berijazah agama, semuanya berijazah walaupun stai, walaupun stain atau yayen, sama. Ya, oleh sebab itu sekali lagi saya mengimbau pada ibu dan bapak semuanya, mohon ada inovasi terbaru, pembaharuan, ada perubahan-perubahan yang signifikan. Jangan mengharap sesuatu yang di hadapan itu saja. Beliau namanya kalau hanya itu, tapi tetap itu jadi terjadi. Oke ya Bu ya, mohon dimaklumi ini saya hanya sebatas memberikan, karena ini tugas saya juga kepada ibu dan bapak semua. Tanggung jawab saya memberikan kalau ada tidak kesalahan-kesalahan yang begitu krusial, yang begitu penting. Saya tidak sampaikan ini kan bahaya, saya juga yang berdosa nanti.
Ini istilahnya kalau harapan mesti levelin. Umum yang ada di daerah lagi tanggung jawab ibu ini. Iya, Ya. iya Pak. Tapi atas namanya yang diuji, grogi juga Pak. Biasa aja. Itu nggak pernah diuji itu. Kalau orang pernah diuji, tapi dia ada grogi, dia tahan itu segala macam. Itu kita bayar sertifikat. Oke ya, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, selanjutnya kita tutup. Jadi sebelum kita tutup, mohon nanti Ibu masukkan link ini ke LMS-nya. Ya, masukkan link ini ke LMS karena itu menjadi apa? Menjadi sebuah apa nanti oleh orang pusat. Memang iya atau tidak ya seperti. Berarti diupload di YouTube dulu tidak Pak. ada, ya diupload dia bahkan apanya aja, apanya saja. Linknya saja. Linknya saja. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alamin. Makasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah bagi kita semua dan Ibu sehat selalu dimanapun Ibu berada. Amin ya Ingat, Allah. jaga stamina karena perjalanan Ibu masih panjang, masih jauh yang harus ditempuh dan yang dikerjakan. Mohon kiranya dicek kembali bahan-bahan yang sudah Ibu upload, apakah sudah atau belum semuanya. Dan dari LMS saya sebetulnya sudah lengkap dan saya sudah sampaikan. Kalau ada masih tolong disampaikan di grup WA atau di Japri. Ya, terima kasih. Bila itu wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.